Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di Gedung Juang, gedung yang tepat berada di belakang saya. Oke, jumpa lagi dengan saya di Toing Batavia Channel. Teman-teman, sekarang saya berada di Gedung Juang atau Gedung Tinggi di daerah Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan. Untuk mengenal lebih dekat gedung ini, yuk mari ikuti saya. Gedung Juang ini berlokasi hanya beberapa kilometer dari perbatasan wilayah terluar Jakarta, yaitu wilayah Sasak Jarang yang kini menjadi wilayah perbatasan antara Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Gedung Juang Tambun dibangun dengan 2 tahap oleh seorang bangsawan tuan tanah Kau Cheng Ki. Tahap pertama, pembangunan dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Kemudian, tahap kedua pada tahun 1925. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, Gedung Juang yang saat itu dikenal dengan nama Gedung Tinggi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusa. Gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawaran antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini. Pada tahun 1943, tentara Jepang mengambil alih gedung ini dan dijadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan dalam menjajah Indonesia. Pada akhir masa penjajahan Jepang, terjadi sebuah peristiwa besar pembantaian tentara Jepang oleh pejuang kemerdekaan Indonesia, di mana tentara Jepang yang pada saat itu menggunakan kereta api melintasi wilayah Bekasi hendak meninggalkan Indonesia melalui Bandara Udara Kalijati Subang, relnya dibelokkan ke rel buntu yang membuat kereta terpelosok. Kemudian, tentara Jepang yang sebagian besar tidak bersenjata dikarenakan mereka menyimpan senjatanya di gerbong barang, dibantai oleh pejuang kemerdekaan Indonesia dan mayatnya dibuang di Kali Bekasi. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, KNI, Komite Nasional Indonesia, menjadikan Gedung Juang Bekasi sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Tidak hanya menjadi kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan sebagai tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada akhir tahun 1947,
Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Gedung Juang Bekasi pun dapat dikuasai oleh Belanda setelah melakukan serangan bertubi-tubi hingga tahun 1949. Namun, tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Tercatat, pada tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi menempati gedung ini kali pertama, disusul oleh kantor-kantor dan jawatan lainnya hingga akhir 1982. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Batalion Kian Santang. Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960. Di antaranya DPRD sementara, DPRD tingkat 2 Bekasi. Pada tahun 1962, tempat ini juga pernah dijadikan sebagai tempat tahanan politik Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1982, Bupati Bekasi yang juga seorang budayawan, Abdul Patah, yang menjabat dari tahun 1973 hingga 1983 membentuk Akademi Pembangunan Desa di wilayah Tambun dengan menggunakan Gedung Juang Tambun sebagai kampusnya. Akademi Pembangunan Desa ini pada masa sekarang telah menjadi Universitas Islam 45 Bekasi dan telah memiliki kampus sendiri di dekat saluran irigasi Tarum Barat atau yang sekarang Kalimalang di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi. Pada masa modern, tahun 1999, gedung ini pernah menjadi kantor sekretariat pemilu dan dinas kebersihan pertamanan, serta kantor pemadam kebakaran. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang.
Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Merdeka!